Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas integrasi aplikasi enterprise tentang lanjutan dari UTS, yaitu menjelaskan dari Docker, Laravel QQ, Redis, dan juga Kubernetes. Nanti akan ada perkenalan setelah menjelaskan pembagian job desk, yaitu mungkin dari saya, Revan Galinda Prayoga dengan NIM 12042201137. Dengan saya Muhammad Firdaus Galutingsiki dengan NIM 2022004. Saya Amir Lutfia Desi Ramadhani dengan NIM 1204220060. Oke, yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang Docker. Jadi dan saya share screen dulu. Jadi dalam implementasi Docker ini itu kita mempunyai 3 Dockerfile yang di per service-nya itu juga mempunyai fungsinya masing-masing, yaitu ada Docker yang pertama, Dockerfile yang pertama untuk service A itu untuk menginstal PHP 8.3 VPM, terus ada run juga apt-get semuanya, terus di copy Composer, terus tentuin workdir-nya, di copy semua filenya, terus di run Composer install. Dan jangan lupa .env-nya di copy, setelah itu di run di cmd artisan serve dengan portnya 8001. Selanjutnya yaitu untuk di service selanjutnya ada di Dockerfile juga sama, isinya kurang lebih sama di sini, tapi menambahkan yang di line 32 yaitu yang sebelumnya portnya 8001 menjadi 8002. Service selanjutnya yang ketiga yaitu sama, mengupdate di CMD-nya PHP Action Serve yang sebelumnya 8002 menjadi 8003 seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu untuk setelah membuat ketiga Dockerfile itu, semuanya akan dibungkus dalam satu YAML lagi yang bernama Docker Compose.yml. Di sini adalah inputan dari semua service-service yang di handle di Docker yang akan dijelaskan nanti. Seperti itu. Hal yang pertama ini dapat dilihat di story-nya terminal saya ini. Di sini akan menampilkan yang namanya Docker Compose build min no charge. Nah, di sini akan menampilkan semua integrasi Docker itu dari service A, B1 dan B2 hingga akhir. Setelah itu akan memasuki yang namanya resolve province to metadata file seperti itu. Nah, setelah itu di Docker Compose admin D yaitu untuk melanjutkan atau merunning. Nah, hasil dari Docker tersebut itu seperti apa? Di sini dijelaskan ada network-nya, ada volume-nya, dan ada juga kontainer-kontainer yang berkaitan dengan Docker tersebut. Jika kita lihat di sini, itu ada Docker-nya, isinya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang dibungkus ke dalam satu name yang namanya UTSI AIE 1 yang menggunakan ya sekitar memorinya 743 megabyte seperti itu. Dan dipastikan semuanya itu bertanda bulat hijau di sebelah kiri name itu untuk menandakan bahwa Docker sudah bisa running dan bisa diaktifkan di dalam servisnya. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman yang lain.
Baik, saya lanjutkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait Laravel ke QQ. Yang pertama, sebelum melakukan itu kita ubah di salah satu service di environment yang menjadi database Web connection. Sini sudah terlihat di bagian sini ada Queue connection di sini. Oke, setelah di setelah itu kita membuat buat migration untuk job PHP Artisan migration database. Karena saya sudah membuat, jadi ini untuk filenya. Setelah membuat migration, lalu kita membuat juga yang namanya job PHP Artisan Mac di bagian sini. Ini karena saya sudah buat, jadi tinggal nunjukin aja. Nah, setelah itu kita lihat di bagian post. Di bagian postman ini ada beberapa. Yang pertama di bagian form datanya ada name, description, type, dan price. Ini tinggal diganti aja value-nya. Misal setelah tadi ya, setelah di bagian step itu nggak muncul. Oh, belum saya pindah ternyata. Wait. Oh, ya ini. Ya ini. Ini sudah saya pindah. Maaf tadi ada kesalahan. Sekarang di bagian step bagian postman-nya. Ini apa ini? Di bagian service B2 ini ada beberapa yang ada di bagian form data, ada nama, deskripsi, type, price, foto, dan untuk value-nya juga good, drink, dan harganya juga. Terus habis itu send, terus lalu akan muncul uh, outputnya Indo submission accept in is paying. Jika melihat dari uh, PHP MyAdmin-nya seperti ini. Ini. Sini akan muncul di bagian job. Oh ya, nah ini di sini. Setelah itu kita coba uh, kita lihat di bagian Docker. Di bagian Dockernya kita bisa lakukan artisan queue work. Tinggal enter aja. Tunggu sebentar. Oke, setelah itu kita coba cek lagi di bagian ini. Sudah muncul kah? Oh ya, ini sudah muncul. Seperti itu. Terima kasih. Oke, saya lanjut mengenai eh, Laravel Redis. Di sini saya akan menjelaskan terkait dimulai dari bagian view terlebih dahulu. Oke, di sini jadi di sini
Saya sudah menambahkan terkait yang di Dockerfile ini. Jadi sintaknya kurang lebih menambahkan ini yang sudah saya blok ini. Kemudian, kemudian saya mau ke database terlebih dahulu. Jadi ini, oke. Database ini kita menambahkan Redis ya. Kurang lebih Redis yang ini. Redis client sampai sampai dan seterusnya. Kemudian kita menambahkan lagi di settingan di env yaitu mengenai broadcast sama broadcast driver. Jadi di broadcast driver di hostnya juga. Jadi, saya sudah menambahkan di broadcastnya sudah saya setting yaitu log, Redis, kemudian file sistemnya yaitu lokal, queue-nya, connectionnya berupa Redis dan seterusnya. Kemudian kita cek di bagian order controllernya. Di sini sudah terdapat juga di cache Redisnya ya. Jadi mulai dari public function show-nya ini berupa cachenya ini source-nya berupa Redis, message-nya berupa order dan ordernya dan lain juga dan juga ordernya sekalian. Kemudian kita bisa melihat Redis image dan Redis host-nya juga ya berada di Docker Compose ini. Nah, kurang lebih ini yang saya tandanin. Jadi Redis-nya itu berupa image, container name, restart unless, sama portnya juga. Nah, lebih seperti itu. Kemudian saya akan tunjukkan di Postman-nya. Ya, di sini saya sudah menambahkan terkait service yang tersedia, yaitu terdapat 3 service, yaitu service A, service B1, dan service B2. Jadi kurang lebih service A itu mengenai get user, dengan kurang lebih get-nya mengenai API user, dan outputnya nanti dapat tertera berupa name, email, dan role. Kemudian create account, kita bisa membuat akun juga dengan datanya ID, name, Mira, dan role. Kemudian B1 ini mengenai B1 ini mengenai tentang source database. Jadi kalau misalnya kita eh, get orders, nanti outputnya kurang lebih source message-nya berupa orders retrieved from database and charged to Redis. Kemudian dan get order ini berupa kita ini berupa user, item, produk ID-nya segini dengan price segini. Berarti kalau misalnya berhasil, message-nya akan berupa order grade sukses, Redis, charge. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian service B2, kurang lebih nanti B2 ini tentang get product. Kalau misalnya menampilkan produk, kalau misalnya berhasil, tampilannya kurang lebih seperti ini. Mungkin cukup dari saya. Saya kembalikan lagi ke ketua. Oke, jadi saya lanjutkan untuk yang terakhir, untuk yang challenge, yaitu untuk yang Kubernetes. Sini saya izin untuk share screen terlebih dahulu.
Di dalam Kubernetes ini itu yang paling utama, yang pertama yang sudah dijelaskan di awal oleh saya itu tentang Docker file di 3 Docker file yang berbeda-beda. Dan yang kedua yaitu YAML-nya untuk masuk ke di dalam Kubernetes-nya itu sendiri. Di sini saya sudah membuatkan untuk yang service A deployment, service B1 deployment, service B2 deployment juga. Dan saya kemarin juga membuatkan untuk yang worker. Worker ini untuk yang Laravel QQ-nya. Cuman karena tidak terlanjur buat, jadi saya buatkan YAML-nya juga sekalian. Dan di sini juga sudah ada yang namanya Redis, PHP MyAdmin, dan MySQL YAML seperti itu. Nah, untuk step yang pertama, itu setelah kita di Docker tag semua yang di dalam servisnya ini, setelah itu di Docker push seperti itu. Nah, hasil pushnya nanti akan muncul di dalam Docker Hub di dalam akun ini seperti itu. Di sini kan sudah ada yang namanya UTS IAE Service A, Service B1, B2, B2 Worker, PHP MyAdmin, Redis, sama MySQL seperti itu. Nah, jika sudah diimplementasi, bisa kita lihat di sini, itu dia mengambil image-nya itu dari nama saya, image-nya Angga 0806, dan juga UTS IAE-nya, service A berapa, service B1 berapa, dan seterusnya seperti itu. Nah, jika sudah di Docker push, maka yang selanjutnya yaitu di dalam sini, kita akan memasukkan yang namanya kubectl apply minf, ini untuk mengaplikasikan Kubernetes. Untuk pengaturannya itu, di sini yaitu di dalam setting, terus masuk ke Kubernetes. Nah, ini dicentang atau digeser ke kanan untuk enable Kubernetes. Nanti akan ada proses downloading image, pulling image, dan seterusnya sampai muncul di pojok bawah kiri, yaitu ada Kubernetes running, dan juga mengkonsumsi RAM yang lumayan banyak, seperti itu. Nah, jika sudah Kubernetes running, maka kalau dihasilkan di terminal tadi, yang kubectl apply f min f min d slash iae uts iae kel 1 dengan dari direktorinya filenya kelompok kami ini direktorinya sama, maka akan mengerun yang namanya deployment YAML yang banyak, ada service A, service B, dan semacamnya sampai ke bawah. Nah, di sini ada clusterisasi yang namanya ada podnya K8S, K8S pod, setelah itu K8S Redis, K8S MySQL, K8S MyAdmin, dan service-service yang lain seperti itu. Nah, untuk tes yang menunjukkan port-portnya yang bekerja apa aja, ini bisa diketik, misalnya ini saya coba exit dulu, diketik kubectl get sjc svg. Nah, di sini akan menampilkan yang namanya name, tip, cluster IP, sama portnya seperti itu. Di sini ada Kubernetes, MySQL, PHP-MyAdmin, Redis, Service A, B1, dan B2. Dan juga ada cluster IP-nya sendiri-sendiri yang sudah tertera di Docker-nya kelompok kami, seperti itu. Oke, dari kelompok kami, penjelasan dari Docker, Laravel, Laravel Docker, setelah itu menyambungkan ke QQ, setelah itu menyambungkan ke Redis, dan juga interaktif ke Kubernetes itu akan selesai di sini. Dan mohon maaf jika penjelasan kami kurang dipahami. Mohon maaf dan selamat sore. Kelompok kami, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.